Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Masruro. Saya dari kelas MJ502. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SHMM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester yang berjudul Strategi Hukum dan Ekonomi dalam Memperkuat Daya Saing UMKM Indonesia di Era Bisnis Global. Latar belakang. Yang ke satu, UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Kedua, jumlahnya mencapai sekitar 67 juta unit atau hampir seluruh bentuk usaha yang ada. Yang ketiga, selain memberikan kontribusi besar terhadap PDB nasional, UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Yang keempat, namun di era bisnis global, UMKM menghadapi berbagai tantangan seperti digitalisasi ekonomi, persaingan produk impor murah, serta implementasi regulasi yang belum berjalan maksimal. Selanjutnya, fokus permasalahan. Yang ke satu, dampak globalisasi terhadap daya saing UMKM. Yang kedua, hambatan hukum dan ekonomi yang dihadapi UMKM. Yang ketiga, strategi pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan untuk memperkuat daya saing UMKM Indonesia. Selanjutnya, data empiris UMKM Indonesia. Pada tabel tersebut terdapat indikator, tahun, dan keterangan. Yang pertama, indikator jumlah UMKM pada tahun 2023 yaitu 67 juta unit dengan 99,99% total usaha. Selanjutnya, kontribusi PDB 62%, dominan dalam ekonomi nasional. Yang ketiga, tenaga kerja yaitu 120,5 juta, 96,92% serapan nasional. Kemudian UMKM digital, yaitu 37,9% meningkat pasca pandemi. Yang terakhir, eksportir UMKM, 0,04%, masih sangat rendah. Dari data empiris menunjukkan bahwa meskipun UMKM mendominasi perekonomian nasional, kontribusinya dalam ekspor masih sangat rendah. Hal ini menandakan bahwa daya saing UMKM di pasar global masih perlu ditingkatkan, terutama melalui dukungan hukum dan kebijakan ekonomi yang tepat. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Yang kedua, data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan lembaga resmi, serta jurnal akademik yang relevan. Yang ketiga, analisis dilakukan melalui konten analisis dan analisis komparatif. Kemudian, studi kasus UMKM. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini mengkaji beberapa studi kasus UMKM yang menghadapi tantangan globalisasi dengan karakteristik yang berbeda, mulai dari sektor tradisional hingga digital, yaitu 1. UMKM Batik Pekalongan, 2. UMKM Kuliner Halal, 3. UMKM Ekspor Kopi, 4. UMKM Platform Digital. Selanjutnya, komparasi studi kasus UMKM. Adapun tantangan berbeda tiap sektor. UMKM di berbagai sektor menghadapi tantangan unik, seperti persaingan produk impor murah di sektor batik dan biaya sertifikasi tinggi pada kuliner. Kemudian strategi adaptasi UMKM.
setiap sektor UMKM menerapkan strategi adaptasi spesifik, misalnya digital branding untuk batik dan sertifikasi kolektif di bidang kuliner. Kemudian pentingnya penyesuaian strategi. Penyesuaian strategi sangat penting agar UMKM dapat berkembang sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor. Selanjutnya, kajian teori hukum bisnis. Dasar hukum UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi fondasi hukum bagi UMKM, mengatur klasifikasi usaha serta hak dan kewajiban pelaku bisnis. Lalu kemitraan dan pembiayaan. Undang-undang mengatur kemitraan antara UMKM dan pihak lain, serta pembiayaan yang mendukung perkembangan usaha. Yang terakhir, perlindungan hukum. UMKM dijamin hak kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen untuk menjaga keadilan dan keamanan usaha. Selanjutnya, teori ekonomi dan daya saing. Yang pertama, prinsip ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekankan demokrasi ekonomi, keadilan distribusi, dan keberlanjutan untuk memperkuat peran masyarakat, khususnya UMKM. Keunggulan kompetitif lokal. Teori daya saing global menekankan pentingnya kekuatan lokal dan pengembangan klaster industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, inovasi dan diferensiasi produk. Pengembangan produk berbasis inovasi lokal menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi. Lalu hasil penelitian dan pembahasan. Dampak bisnis global UMKM. Yang pertama, peluang pasar ekspor. Globalisasi memberikan peluang ekspor baru bagi UMKM, memperluas pasar dan meningkatkan pertumbuhan bisnis secara internasional. Yang kedua, akses digital yang lebih baik. Platform digital memudahkan promosi dan penjualan produk UMKM, membuat bisnis lebih kompetitif di pasar global. Yang ketiga, persaingan dan produk impor. Produk impor murah meningkatkan persaingan bagi UMKM, memicu tantangan dalam mempertahankan pangsa pasar lokal. Yang terakhir, tantangan regulasi internasional. UMKM menghadapi kompleksitas regulasi internasional yang membatasi ekspansi bisnis ke luar negeri. Selanjutnya, tantangan implementasi Undang-Undang UMKM. Yang pertama, tingkat implementasi beragam. Penerapan Undang-Undang UMKM menunjukkan hanya sebagian pelaku usaha yang sudah optimal. Sebagian lainnya masih terbatas dan belum sepenuhnya terimplementasi. Yang kedua, regulasi tumpang tindih. Hambatan utama dalam pelaksanaan Undang-Undang UMKM adalah adanya regulasi yang tumpang tindih sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk mematuhi aturan. Yang terakhir, literasi hukum rendah. Rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang aspek hukum menyebabkan perlindungan dan pemberdayaan UMKM belum berjalan maksimal. Adapun strategi pemberdayaan UMKM. Yang pertama, penguatan klaster UMKM. Pembentukan kelompok usaha sejenis memperkuat daya saing dan efisiensi UMKM dalam menghadapi pasar yang kompetitif. Yang kedua, peran koperasi produsen. Koperasi produsen menjadi wadah kolaborasi pelaku usaha, memperkuat posisi tawar dan akses ke pasar lebih luas. Yang terakhir, digitalisasi UMKM. Adopsi platform digital meningkatkan jaringan, produktivitas, dan akses teknologi bagi anggota UMKM. Selanjutnya, kesimpulan. Potensi UMKM dalam ekonomi. UMKM berperan penting sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Lalu, tantangan global UMKM. UMKM masih menghadapi berbagai tantangan global yang signifikan seperti persaingan, akses pasar, dan adaptasi teknologi. Yang terakhir, perlunya reformasi dan sinergi. Reformasi regulasi dan integrasi pendekatan mikro,
Meso, makro sangat penting untuk memperkuat daya saing UMKM. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.